Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita lanjutkan ke kaidah yang ketujuh. Waktu itu sudah kita bahas dua halaman dari kaidah yang ketujuh, halaman 47 dan 48. Kita lihat sama-sama di sini, ma 'alal muhsinina min sabil. Itu kaidahnya. Kaidahnya ma 'alal muhsinina min sabil. Yang kalau diterjemahkan secara singkatnya adalah tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ini potongan dari surat At-Taubah ayat 91. Dan di paragraf pertama sudah disampaikan bahwa ini adalah kaidah dalam interaksi antar manusia yang Allah sebutkan dalam rangkaian kisah orang-orang yang minta uzur, yang minta izin. Mereka ini punya uzur, minta izin tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Ya, peristiwanya pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Nah, kemudian ada di antara mereka yang diterima uzurnya, alasannya, dan ada yang tidak. Nah, bunyi ayatnya wajah al-mu'azziruna minal a'rabi liyu'zana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya, kalau lihat terjemahnya, kalau di versi Quran terjemah, dan datang kepada Rasulullah SAW orang-orang yang mengemukakan uzur atau alasannya, yaitu orang-orang Arab Baduy, A'rab, ya, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak ikut perang, tidak ikut berjihad. Ya, sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja, yang tidak ikut berperang. Kemudian lanjutan ayatnya laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil. Nah, ini potongan ayatnya dari sini. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kelak orang-orang kafir itu yang ada di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tadi itu penutup ayat sebelumnya. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad untuk orang-orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Apabila mereka berbuat ikhlas kepada Allah dan Rasulnya secara tulus dan jujur kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Yang diberikan uzur dan tidak ada dosa bukan hanya itu, dilanjutkan ayatnya, dan tidak pula ada dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kamu memberi mereka kendaraan, memberi mereka tunggangan, lalu kamu berkata, maksudnya Rasul SAW mengatakan kepada mereka, saya tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau mencari kesalahan adalah hanya kepada orang-orang yang meminta izin kepadamu, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka orang-orang yang mampu, agnia, orang yang kaya, mampu, mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah mengunci hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.
Nah, kemudian dijelaskan makna kaidahnya secara singkat bahwa orang yang punya uzur dengan betul-betul ada uzur seperti misalnya lemah fisiknya, sakit atau sakit yang menahun, tidak punya nafkah, mereka tidak berdosa. Tapi dengan syarat, ya, syaratnya nih di halaman 48 baris pertama, idza nasahu, jika mereka tulus dengan niat dan ucapan mereka. Sirran wa jahran, artinya baik yang ditampakkan maupun yang tersembunyi. Nah, terus kalimat berikutnya ini bihaitsu lam yurjifu, di mana mereka ini bukan orang yang mematahkan semangat orang yang berjihad atau orang yang berangkat berperang. Kalimat lainnya adalah walam yusabbitu, pakai to ya. Lawannya tak. Ya. Kalau sabat itu artinya teguh, ya. Tapi kalau pakai to justru kebalikannya. Jadi malah justru mematahkan semangat orang yang akan berjihad. Wahum muhsinuna fi halihim hada. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan dalam hal ini. Kemudian Allah menegaskan harapan dengan firman-Nya wallahu ghafurur rahim. Nah, kaidahnya dalam Al-Qur'an tuh al-ibratu nyawa bima annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini kaidah yang harus dihafal nih. Kalau semua kita tuh harus hafal di luar kepala kalau kaidah ini. Kalau sampai nggak hafal tuh aib sekali tuh. Cacat parah sekali ya. Kalau sampai nggak hafal kaidah ini. Karena ini pasti fatal dalam pemahaman agamanya. Yaitu al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau ada ayat seperti ini, potongan ayat ma'alal muhsinin min sabil, meskipun sebab turunnya berkaitan dengan perang Tabuk, tapi ayat ini diberlakukan bersifat umum pada semua, ya, ya berlaku pada semua kejadian. Nah ini karena udur fisik udur apa, tapi dalam hatinya sebetulnya ada niat untuk itu. Ya, ada niatnya. Nah kemudian lanjutannya ini masih pembahasan sebelumnya, ini menunjukkan bahwa hukum asalnya setiap muslim itu terbebas dari terkena hukum atau kewajiban apapun. Hukum syariat itu hukum asalnya dia tidak dibebani itu. Atau kaidah yang biasa sering kita dengar adalah ini kaidah di bawahnya annal asla bara'atuz zimmah. Hukum asalnya setiap muslim itu terbebas dari kewajiban, terbebas dari terkena tanggung jawab harus mengerjakan ini dan itu. Itu hukum asalnya. Nanti ketika kita tetapkan bahwa yang bersangkutan harus melakukan ini atau itu berlaku dalil khusus yang mengeluarkannya dari kaidah tadi. Jadi hukum asalnya tidak terkena kewajiban atau beban apapun. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya kaidah ini masuk dalam abwabin katsirah, pada bab yang sangat banyak. Nah, ini pentingnya. Ini apa? Penjabaran dari anal ibrata bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Berlaku pada banyak bab. Bab dan dalam syariat. Nah, yang intinya adalah man ahsana ala ghairihi fi nafsihi au fi malihi, siapa yang sudah berbuat baik kepada orang, baik dalam dirinya maupun hartanya, wa nahwi dzalik dan yang semacam itu. Summa tarattaba ala ihsanihi naqsun au talafun, kemudian muncul konsekuensi dari usaha berbuat ihsannya, berbuat baiknya itu ada kekurangan, bahkan ada yang sampai rusak. Annahu ghairu dhamin, bahwa dia tidak berkewajiban untuk menjamin. Kenapa? Li'annahu muhsin, karena dia sudah berbuat ihsan, sudah berbuat baik. Wala sabila ala muhsinin. Tidak ada jalan untuk mencari celah kesalahan kepada orang yang sudah berbuat ihsan.
Kama annahu yadullu ala anna ghairul muhsini wa huwal musii kal mufarriti. Sebagaimana untuk selain muhsin, lawannya muhsin adalah musi, orang yang sudah berbuat keburukan, itu sama dengan orang yang memang berbuat lalai, abai, ya. Anna alaihi dhaman, maka dia berkewajiban untuk menanggung. Kalau sampai ada yang merusak, dia rusak. Jadi tidak ada celah untuk mencari kesalahan orang yang sudah berbuat ihsan. Kalau dia punya kekurangan, itu satu hal yang lumrah. Nah, sekarang kita masuk ke yang baru di halaman 49-nya. Ini yang belum dibahas pada pertemuan sebelumnya. Wa idza tajawazna al-janibal fiqhi. Kalau kita sudah, ya kita sekarang abaikan sisi fikihnya. Kita sudah lewat itu. Tentu maksudnya itu nanti bahasan fikihnya mau diperdalam, ada pembahasan tersendiri. Di bab tentang doman, ya. Itlaf, ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Alladzi asyartu ilaihi bi ijmal, yang sudah saya singgung secara global pada bahasan sebelumnya. Falnal tafid, ini salah ya, kayaknya salah huruf. Enggak, tulisan iya, tak dengan lamnya kebalik. Coba lihat huruf lam dengan huruf taknya ke. Oh iya. Iya. Biasa sama teks langsung tahu. Iya. Falnal tafid qalilan ila maidanin minal mayadin allati nahtaju fiha ila hadhil qaidah. Sekarang kita menoleh sedikit ke ruang-ruang, ke bidang-bidang, ke bab-bab, ke masalah-masalah yang kita perlukan kaidah ini. Dzalika anna hayatana tahfulu bimawaqifa katsiratin. Hal tersebut karena kehidupan kita ini penuh dengan banyak momentum, banyak peristiwa. Yuftahu fiha babul ihsan. Yang di situ membuka ruang orang berbuat ihsan. Ya. Jadi kalau kita bicara kehidupan, itu banyak sekali ruang kehidupan membuka kesempatan orang berbuat ihsan. Ini salah satu yang berbuat ihsan pagi ini ada yang bawa 2 plastik ini. Ini babnya juga. Wa tutahu li akharina ayyuhsinu ila ghairihim. Dibuka kesempatan bagi yang lain yang hadir juga di bab tersebut untuk berbuat ihsan pada orang lain. Fayubadiru bitaqdimi khidmatin ma. Bisa jadi orang tersebut berinisiatif memulai. Jadi tidak menunggu yang lain, tidak disuruh, tidak diminta, bahkan tidak disinggung sama sekali. Jadi ya dijauhi aja enggak gitu. Jadi sudah inisiatif sendiri. Itu namanya mubadarah. Jadi dia bersegera, bergegas itu. Jadi ada peluang kebaikan, ya dia langsung mulai. Nah, dengan apa? Dengan memberikan khidmatin ma, memberikan pelayanan tertentu. Wa awwalu haula'i hum ahlu baitil insan. Dan yang pertama kali bisa melakukan itu adalah ahlul bait dari seseorang. Kalau itu berada di rumah. Siapa? Min zaujatin, istri, au zaujin, atau suami, au waladin, atau anak-anak. Nah, bisa jadi yang berinisiatif salah satu dari anggota keluarga. Kalau itu di rumah. Faminal mu'safi ayyatajanafal ba'du hidayata hadhil qa'idatil qur'aniyah. Yang sangat disayangkan adalah ada sebagian orang yang justru mereka menjauhi, ya tentu sebagian tidak sekali lagi al-ba'd dalam bahasa Arab tidak dimaknai sebagian, itu artinya setengah. Sebagian itu bisa sebagian kecil, sebagian besar, seperti dalam bahasa Indonesia ya. Menjauhi petunjuk kaidah Qur'aniyah ini. Fayulhiqu ghairahumul lauma wal itabas syadida. Lalu malah justru memberikan celaan, memberikan cacian, makian yang sangat keras, tajam, bahkan pedas.
Ma'annahum muhsinuna mutabarri'un. Bahwa padahal mereka ini orang sudah berbuat ihsan, sudah berbuat baik dan mereka mutabarri'un. Mereka hanya berbuat itu dengan kebersihan hati yang mereka miliki, lalu mereka berinisiatif. Mereka yang memulai. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena minta. Mereka sudah berbuat baik. Ya. Nah, itu artinya sudah dengan inisiatifnya sendiri itu fayusahimu nabidzalika sya'uru am lam yash'uru, maka mereka berkontribusi dengan perbuatan mereka itu, baik mereka sadari ataupun tidak mereka sadari, fi ighlaqi babil ihsan, malah menutup bab ihsan, bab orang berbuat baik, wa tadyiqi dairatihi bainal ibad, dan mempersempit ruang lingkupnya, mempersempit ruang dan kesempatan orang berbuat ihsan di antara sesama manusia, sesama hamba. Jadi kalau ada orang melihat peluang berbuat ihsan, berbuat baik, terus kemudian dia inisiatif. Dia inisiatif dan itu tanpa diminta, bahkan perlu tanpa disinggung sama sekali. Ya pokoknya dia berinisiatif sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, dia termasuk yang tadi dinamakan muhsin. Maka tidak boleh ada orang yang kalau ketika misalnya melihat ternyata ada kekurangan. Misalnya begini, ini sudah bawa ini ternyata pedas, padahal di sini nggak suka pedas. Itu nggak bisa jadi ruang untuk mencela itu. Ini sudah bagus berinisiatif. Karena nggak diminta sama sekali, nggak disinggung, nggak diajak untuk berdonasi, membantu, terus sudah berinisiatif. Ada kekurangan sedikit ini dan itu, kekurangan yang itu lumrah dan biasa. Dulu Iya. kita maunya apa? Nah, kan jadi artinya ini adab-adab yang berlaku dari dua sisi kan. Dari sisi kita yang sudah diberikan khidmat seperti ini, ya kita berterima kasih. Dan nggak ada celah untuk mencari kekurangan. Sama juga dengan sekarang misalnya, kita disediakan gorengan. Kan kalau mau dicari-cari kekurangannya ada aja. Wah, saya nggak makan gorengan ini. Terus nanti ada yang mengatakan, nah, ya kalau mau dicari-cari selalu aja ada. Tapi kan ini sudah inisiatif yang sudah bagus. Nanti kalau mau diperbaiki di masa yang akan datang, yaitu babnya nanti bab evaluasi, babnya takyim. Ya, sakit lagi Ya. ada kumpul-kumpul datang. Nah. Kita ada bawaan kurang. Ya menai orang tuh menai. Ya Iya. memang ada gitu Pak. Ya kadang-kadang orang Orang ngumpul-ngumpul di masjid kita ada bawa orang itu kurang itu. Ya menai ya apa? Nah, itu contoh kan bisa jadi kekurangan itu karena memang nggak tahu. Ya, ada yang kurang kurang perhitungan juga misalnya. Ternyata yang kita berangkat ada yang datang lagi. Ya. Kurang lebih itu satu hal yang lumrah. Tapi yang bersangkutan sudah memberi itu dengan inisiatifnya sendiri. Tadi yubadirun, mubadarah itu. Itu sesuatu yang tidak membuka ruang orang untuk mencari kekurangan. Ma'alal muhsinin min sabil. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang ta'ammal hadhihi surah. Mari kita renungkan bentuk ini. Yajtahidu ahadun nasi. Ya, ada seseorang yang sudah berupaya bersungguh-sungguh. Fi muhawalati itqani amalin. Sudah dengan ya dia sudah bersungguh-sungguh berupaya untuk mumpuni. Dia menyeriusi sungguh-sungguh sampai akhirnya mumpuni ahli pakar atau kemudian orang yang paling kompeten, punya otoritas dalam sebuah amal da'awiyin, sebuah amal dakwah, au ijtimai atau sosial, au aili atau yang berhubungan dengan keluarga. Ya, sekarang disebut dengan parenting, kemudian babnya tentang ketahanan keluarga dan semacamnya. Wa yabdhulu juhdahu. Nah, kemudian apa? Dia sudah mengerahkan semua potensinya. Wa rubbama malahu, bahkan mungkin sampai hartanya juga. Yang dia kerahkan bukan cuma waktunya, tenaganya, pikirannya, sampai mungkin hartanya juga. Wa huwa fi hadzal asna. Dan dalam kondisi seperti ini dia yutlabu min ghairihi yatlubu min ghairihi ayyusa'idahu wa yu'inahu 'alal amali.
dia minta pada orang lain untuk membantu dirinya. Membantu dirinya, menolongnya dalam sebuah aktivitas, fala yajidu ahadan. Tapi dia tidak mendapati orang yang membantu. Ya, gampangannya gini, sekarang ada aktivitas dakwah. Terus dia minta yang lain. Ada kayak yang bisa bantu saya? Besok tuh ada acara begini, terus nanti itu sampaikan. Udah minta sana sini tapi nggak ada yang bisa bantu. Fayabda'u wahdahu. Akhirnya dia mulai sendirian. Karena memang nggak ada. Sudah coba minta, menawarkan, kalau di grup ya sudah melontarkan di grup, ya, grup PA, kalau pas pertemuan begini sudah nyampaikan di forum, nggak ada yang bantu. Akhirnya dia mulai. Wa yajtahidu. Dan dia sudah sungguh-sungguh. Wa yuthabiru. Ya, musabarah itu kan ya maknanya nggak jauh dari yajtahid. Dia sudah sungguh-sungguh tenanan dengan kemampuannya, kemampuan yang dimiliki. Ya. Liun jihal amal, supaya dia bisa menyukseskan kerjaannya itu. Wa yudhhiruhu bil madharil musyarrif. Jadi dia berupaya menghadirkan dengan tampilan yang terbaik yang bisa dilakukan. Sehingga bisa menghormati orang-orang yang menikmati aktivitas itu. Sekarang misalnya gini, kalau ada pengajian, dia sudah berusaha untuk sebisa mungkin dengan inisiatifnya, tadi nyediakan snack. Snacknya meskipun ternyata bisa jadi snack itu nggak disukai oleh sebagian yang hadir. Atau jumlahnya kurang. Atau ada kekurangan pada saat proses. Tapi dia sudah bersungguh-sungguh. Mengadakan kegiatan itu sudah lumayan. Ada inisiatif mengadakan kegiatannya, bikin poster. Tapi posternya ternyata pilihan fontnya itu kurang bagus. Gambarnya kurang bagus. Bisa jadi bahasanya juga ada yang kurang pas. Ya, ada yang salah nulis nama, ya, salah nulis gelar. Ya. Huruf A-nya keliru dan harusnya double, nggak double, dan masih pokoknya ada aja kekurangannya. Ya. Ya, jadi ada kekurangannya. Nah, jadi ada kekurangannya. Tapi dia sudah berupaya dan dia bisa ingin memberikan yang terbaik. Nah, kemudian faidza ja'at sa'atul istifadati min hadzal amali. Ketika tiba waktunya untuk mengambil manfaat dari aktivitas tersebut. Wa dhaharat ba'du thagarat. Ada beberapa celah, ada beberapa lubang, ya. Wa ba'du naqs, dan beberapa kekurangan. Alladzi la yaslam minhu amalul basyari, yang tidak selamat seorang pun dari hal tersebut. Artinya yang namanya orang kalau ngerjakan ngerjakan kerjaan, ya ada aja kekurangannya. Ini kurang tempatnya, kurang luas, snacknya kurang ini, kemudian jumlahnya kurang, ada aja yang mungkin terjadi. Snacknya sudah bagus, karpetnya yang kurang, karpetnya sudah ini, ada lagi yang ya parkirnya kurang, ini kurang, ada aja yang artinya kalau mau dicari selalu ada celah ya. Nah, fa idza bihi badalan min an yuqabala bisyukri wat takdir. Ternyata harusnya disuruh dia kan justru harusnya dia idealnya kan mendapatkan ucapan terima kasih, kemudian penghargaan, ma'at tanbih alal akhta'i bi uslubin latif. Sambil bisa disinggung, ya, dinasihati baik-baik, pelan-pelan, dengan bahasa yang santun. Ada hal yang nanti bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Ini lain kali kalau bisa jangan yang seperti ini, ya. Kalau bisa menempatkan ininya di situ. Ada hal-hal yang itu lumrah lah kalau penyelenggaraan, apalagi dia ngerjakannya sendiri. Nah, harusnya dia dapat itu yuqabalu bi'asifatin minalaumi wal itab. Dia dibombardir gitu kan.
dengan berbagai macam celaan, cacian, makian. Iya. Wah, terus bilang, oh, seramutu ya. Ya. Padahal ya tetap bermutu juga. Ya, ada kekurangan itu tadi, kekurangan yang manusiawi. Ma'an hadza syakhsa qad yakunu istanjada bi ghairihi lil musa'adati falam yunjad. Padahal dia sudah minta bantuan yang lain. Kan di awal sudah sampaikan, ada yang bisa bantu saya nggak nih? Besok ada begini dan begitu. Nggak ada yang bantu sama sekali. Nah, pas acaranya ada kekurangan. Nah, yang kemarin diminta bantuan, yang diminta bantuan malah justru mencela. Padahal kemarin sudah diminta. Kan harusnya justru tetap berterima kasih. Karena sudah berinisiatif dan sudah mengerjakan sendiri. Justru yang harusnya dicela adalah yang nggak membantu itu. Ya nggak mau bantu. Ya, nyacat aja. Pengamat. Ya. Ya, bisa babi qillati hilatihi wa dha'fi qudratihi. Karena memang ya kemampuan yang terbatas. Ya, kemudian dengan potensi yang juga terbatas, ada mungkin juga bisa jadi dia kurang relasinya dalam hal-hal tertentu sehingga penyelenggaraannya nggak bisa maksimal. Kan kalau pesan kursi harusnya ke sana bukan ke sini. Ya dia nggak tahu. Ya, harusnya kalau mau pesan sound system tuh ke sana bukan ke sini. Jadi nggak tahu. Kan itu aja sederhana itu. Dia memang kurang wawasan tentang tempat sewa sound system yang bagus, murah, berkualitas. Ya ada aja yang kalau mau dicari penyelenggaraan begitu, kekurangan itu lumrah ya. Ya, masih ada. Alaysa hadza min ahaqqin nasi biqauli ta'ala. Bukankah orang ini adalah orang yang paling berhak dengan firman Allah Ta'ala, ma 'alal muhsinina min sabil. Nah, ini kaidahnya. Tidak ada celah untuk kita mencari kekurangan pada orang yang sudah berbuat ihsan, berbuat baik. Apalagi dalam kondisi seperti tadi. Tawarin, ada yang bisa bantu saya nggak? Pada diam semua. Ya sudah, garap sendiri. Di mau Palestina malah belinya aqua, ini repot. Iya. Tadi kemarin ngisi di Pemalang gitu, masuk di penginapan. Lah dikasihnya Unilever kabeh. Akan di piye ya? Misalnya gini, ada orang membutuhkan bantuan. Bantuannya itu dia membutuhkan 10.000. Sebetulnya kita punya 10.000. Tapi ketika kita membantunya 2.000, tapi dengan pertimbangan kita yang dibantu kan tidak dia saja. Itu apakah itu kita sudah berbuat ihsan atau belum? Kalau ya, kalau itu gini, kalau itu kan sebenarnya nanti babnya sebenarnya bab lain ya. Ya, babnya nggak seperti ini. Karena meskipun ada hubungannya di bagian awal tadi, dimintai bantuan. Nah, tapi kalau di bab ini memang penekanannya pada saat orang yang sudah berbuat ihsan, kemudian kita lihat ada kekurangan. Kalau yang tadi ini, bisa jadi kita tidak memberikan bantuan dengan penuh, karena ada beberapa pertimbangan. Bisa jadi kebutuhan yang sama di tempat yang lain, dengan ukuran yang menurut kita, ini sama-sama membutuhkan. Misalnya ini membutuhkan ya A, dan modelnya sama. Misalnya satu aja, panti asuhan. Yang namanya panti asuhan kan banyak. Yang membutuhkan bantuan juga banyak. Nah, lalu saya memilih untuk saya tak bagi aja lah. Jadi akhirnya 5 panti asuhan. Nah, kalau 5 panti asuhan kan akhirnya dapatnya 1/5 semua dari jatah tadi. Terus kemudian sama masjid. Masjid juga ternyata yang membutuhkan banyak. Dan dari berbagai sisi punya kemiripan, sama-sama membutuhkan. Kita juga punya kedekatan dengan masing-masing pihak. Terus kemudian nanti pemanfaatannya ke depan juga. Nanti akhirnya ternyata sama, akhirnya dibagi 1/5 semua. Nah, itu boleh. Boleh seperti itu dari sisi bahwa kita ingin memberikan itu, akhirnya tidak pemberiannya tidak maksimal di satu tempat karena kita ingin menyebar. Apalagi kemudian ketika ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang menjadi penguat, itu yang kalau itu setara. Apalagi kalau misalnya ada yang lain yang dirasa di tempat lain itu punya penguat yang lebih besar. Akhirnya di sini tetap diberikan porsinya tetapi tidak sebesar yang dibutuhkan. Bukan karena ketidakmampuan, tapi karena kita memang ingin membagi dan kita ingin ada
pintu-pintu kebaikan itu yang dibukakan untuk kita meninggalkan jejak di semua itu. Kalau itu nggak mengapa. Kalau ketidakjelasan yang meminta juga. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau itu Karena banyak tuh ya. minta. Nah, kalau gitu Banyak bisa beberapa orang tuh minta, tak keluar fotonya foto. nah itu bisa bahkan kalau yang seperti itu kita tidak memberi sama sekali juga bisa. Sampai bisa seperti itu karena tidak jelas. Kita punya batasan Iya. serangan, luanu dan sebagainya itu lebih jelas itu. Ya, Saya itu ya pertimbangan itu ya. betul ya. Kalau itu Lebih jelas. karena ketidakjelasan ya. Ya. Kemudian berikutnya summa alaysa ulaika khaliquna ayyuqala lahum. Bukankah mereka ini orang yang memang layak untuk dikatakan kepada mereka aqillu alaihim la aba li abikum minal laumi au suddul makana alladzi saddu. Mereka menganggapnya kecil dan enteng padahal tidak ada celah untuk ayah kalian. Mereka pun tidak sanggup menduduki posisi yang ia lakukan. Maksudnya ini gini, jadi jangan mencela apa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh orang tua kalian, termasuk ayah kalian. Yang kalau seandainya kalian berada pada posisi ayah kalian juga kalian bisa jadi melakukan hal tersebut. Jadi melakukan sesuatu yang bahkan bisa jadi kalian nggak bisa lakukan itu dan ayah kalian bisa melakukannya. Jadi kan kalau kita sebagai anak itu kan ayah kita kan banyak berinisiatif melakukan berbagai hal. Kadang-kadang kerja keras sudah sampai orang Islam banting tulang, peras keringat, ya, terus itu Itu sirkus. udah nggak karuan badan itu. Itu terus kemudian kita melihat, tapi ayah tuh masih punya kekurangan, tahsinnya kurang bagus. Iya, iya memang betul. Ayah kita kurang bagus tahsinnya. Tapi beliau bekerja keras itu supaya kita ini belajar, akhirnya kita masuk misalnya masuk pondok dan bertemu dengan ustadz yang bisa ngajarkan tahsin dengan baik. Supaya tidak seperti ayah. Kan itu salah satu inisiatif beliau. Ya, artinya kalau mau kita cari celah keburukannya, ya keburukan ayah di situ. Tapi kenapa beliau sampai kerja keras seperti itu supaya jangan sampai seperti dirinya, kan begitu. Nah, itu harusnya dipahaminya begitu, dipahaminya bahwa ketika ayah kita melakukan kekurangan seperti itu, ya tidak jadi celah untuk kita nyacati ayah kita. Yang seandainya kita melakukannya, mungkin kita juga nggak mampu. Artinya kita nggak bisa sebaik yang dilakukan oleh ayah kita sendiri. Nah, kemudian halaman terakhir di halaman 50, wa amsalu hadhihi surata tatakarraru fi mawaqifa ukhra. Bentuk seperti ini berulang dalam berbagai kejadian. Fil bait, di rumah, fil madrasah, di sekolah, fil muassasah, di lembaga, fil syarikah, di perusahaan, fid dairatil hukumiyah, di instansi pemerintah, wa fil amalil i'lami, dalam media ya, informasi atau aktivitas penyebaran informasi, ma'al ulama iwad du'ati wal muhtasibin. Saat berinteraksi dengan dai, ulama, dai, dan orang-orang yang memang menjadi aktivis dan mereka melakukannya betul-betul karena Allah SWT, bukan karena mencari keuntungan duniawi. Wa ma'a ghairihim, dan yang lainnya. Fama ahwajana ila istisyari hadhil qaidah. Betapa perlunya kita menghadirkan kaidah ini. Tasbih nggak ke hisbah, bukan larinya. Bisa ke situ. Bisa juga bisa juga orang yang memang ya berkontribusi untuk dakwah secara umum ini dengan tanpa mengharapkan apa-apa ya. Ya, termasuk yang beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, kemudian wa tariqatu ta'amuli ma'a auhamin au akhta il muhsinin. Cara berinteraksi dengan kekeliruan, kesalahan orang-orang yang berbuat ihsan. Likai la yang qati'
la yanqati'a babul ihsan, supaya tidak terputus. Nih, lihat kalimat ini penting supaya dipahami dengan baik. Karena komentar itu bisa mematikan ini. Supaya tidak terputus babul ihsan, bab berbuat ihsan. Perhatikan kalau yang terdapat di halaman 49 di baris kelima, tulisannya kalimatnya baris ke-6. Fi ighlaqi babil ihsan au tadyiqi dairatihi bainal ibad. Itu sama. Karena apa? Karena omongan antum itu bisa menutup pintu orang berbuat baik atau mempersempit. Yang tadinya membantu jadi ragu-ragu. Wa hadza kulluhu bila raiba. Ini semua tanpa diragukan, la yakni at-tanbih 'alal akhta. Tidak berarti kita tidak mengingatkan kekeliruan. Itu bukan berarti yang keliru kita bilang oh enggak keliru, itu tentu bukan begitu. Cuma kan bukan di situ tempatnya atau kemudian bukan begitu caranya. Bisa tempat yang tidak tepat atau cara yang tidak tepat. Awit tadzkir atau mengingatkan bimawadhi'is shawabi, atau mengingatkan tempat-tempat celah-celah atau bagian-bagian kebaikan, bagian-bagian yang sudah benar, allati kana yuftaradu ayyunabbaha alaiha, yang seyogyanya dia memang diingatkan di situ. Lakinnal muhimma ayyakuna dzalika bi uslubin. Tetapi yang penting adalah itu dilakukan dengan uslub, dengan cara yahfadu juhdal muhsin, yang bisa menjaga usaha orang yang sudah berbuat ihsan. Jadi itu harus dipertimbangkan, mempertimbangkan perasaannya, mempertimbangkan kerja kerasnya, itu harus dipertimbangkan. Wala yufawwitu fursatat tanbihi alal khata'. Tapi jangan juga mengabaikan kesempatan untuk mengingatkan kekeliruan. Artinya kalau ada kesempatannya pas ngobrol berdua, ngasih masukan, atau pas besoknya ketemu lagi, liyartak ya, nah itu. Nah, tujuannya apa? Liyartakil amal, supaya nanti level pada saat dia mengerjakan amalnya itu sudah meningkat. Ya, kualitasnya sudah meningkat. Wa yazdada jaudatul amal. Wa yazdada jaudatan wa jamalan. Akhirnya ya kualitas, kemudian keindahan, kemudian termasuk juga kapasitas dirinya jadi meningkat. Nah, itu disampaikan dengan cara yang baik. Bisa jadi milih waktu yang tepat, milih cara yang tepat. Tapi yang harus dijaga adalah jangan sampai mematikan atau melemahkan semangatnya. Dia sudah berbuat ihsan. Wa minal muhimmi aidan, dan penting juga nahnu natahaddatsu an hadhil qaidatil qur'aniyah. Ketika kita bicara tentang kaidah Qur'aniyah ini, kaidah ma'alal muhsinina min sabil, alla nakhluta baina ma taqaddama baina iltizamil insani bi syai'in ma summa yatakhalla anhu bi hujjati annahu muhsin. Jadi kita tidak mencampur adukkan antara yang sudah kita bahas ini dengan komitmen yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Kemudian dia melepaskan diri dari komitmen tersebut dengan alasan saya sudah berbuat ihsan. Nggak boleh juga begitu. Ya, tetap artinya kan kita cuma ngomentari kalau dia ada kekurangan, sementara pada bagian-bagian yang dia sudah komitmen pada kebaikan, ya tidak boleh dicacati. Tapi kalau misalnya ada yang memang lalu dia entah itu sembarangan atau kemudian dia mengabaikan beberapa tuntunan syariat dengan alasan kan saya sudah berbuat ihsan, sudah berbuat baik. Iya, berbuat baik juga tetap harus memperhatikan juga ada adab-adab, rambu-rambu, tuntunan-tuntunan yang tetap harus dijaga. Nah, fa inna hadza minal fahmil maghluti li hadhil qaidah. Karena ini salah memahami kaidah. Tidak boleh lalu dipahaminya, maksudnya dipahami kebalik. Ma'alal muhsinina min sabil, lalu kemudian berarti kalau gitu kalau sudah berbuat ihsan ya melanggar ini dan itu jadi boleh, kan nggak begitu, nggak bisa begitu. Kalau melanggar ya tetap ya diingatkan, dan yang melakukan nggak boleh beralasan karena saya berbuat kebaikan dan saya ini kan melakukan aktivitas dakwah, jadi boleh melanggar
Ya nggak begitu. Aktivitas dakwah apapun ya tidak ada ruang orang boleh melanggar rambu-rambu syariat atau hal-hal yang dia harus komitmen dengan itu. Nah, dzalika annal insana qabla ay yaltazima bi wa'din li tarafin akhar fa huwa fi dairatil fadli wal ihsan. Karena bahwa seseorang itu sebelum dia berkomitmen dengan janji terhadap pihak lain, fa huwa fi dairatil fadli wal ihsan. Dia masuk dalam bab orang yang memang berbuat keutamaan, berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Lakin inil tazama bitanfidhi syai'in, tetapi ketika dia sudah berkomitmen untuk melaksanakannya wal qiyami bihi dan menjalankannya, faqad intaqala ila dairatil wujubi alladhi yastahiqu sahibuhu al-hisab wal itab. Tapi kalau sudah dia menjalankannya, dia ya sudah berkewajiban untuk menjalankan itu dengan baik, dan lalu ada konsekuensi, dia akan dihisab, dia akan dimintai perhitungan. Makanya dia kerjakannya dengan sebaik mungkin yang dia bisa lakukan. Misalnya janjian sama orang, besok jam sekian. Terus kemudian pas waktunya nggak ditepati dengan alasan, ya saya juga menjalankan ini untuk kepentingan dakwah. Nggak bisa, tetap janjinya juga dipenuhi dengan baik, dipenuhi dengan benar. Tidak bisa dengan alasan bahwa saya menjalankan aktivitas dakwah, lalu nyepelekan janji sama orang. Nah, kemudian wala'alla mimma yuqarribu tasawwur hadzal makna, mungkin yang agak lebih mendekatkan gambaran untuk bahasan ini adalah an-nadhr, yaitu nadar. Fa inna nadhra, karena nadar itu ilzamul mukallafi nafsahu bi syai'in lam yakun wajiban alaihi bi asli syar'i. Karena nazar itu adalah seorang mukallaf mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib secara syariat. Asalnya kan orang nggak wajib puasa, tapi lalu bernazar, kalau saya nanti begini, saya akan puasa 3 hari. Nah, tapi kalau sudah ngomong begitu ya sudah jadi wajib. Kalau tadi nggak usah pakai ngomong kan malah enak, nggak ada kewajiban. Nah, kaman yang duru ayyatasaddaqa bi alfi riyal. Seperti orang yang bernazar akan bersedekah 1.000 real. Fa hadza qabla nadhrihi la yalzamu ayyatasaddaqa walau bi riyalin wahid. Dia sebelum bernazar, dia tidak terkena kewajiban bersedekah bahkan meskipun cuma 1 real. Jangankan 1.000 real, 1 real dia enggak ada kewajiban. Lakinnahu lamma nadhara faqad iltazama. Tapi begitu sudah nazar, dia terkena komitmen itu harus mengeluarkan. Karena apa? Karena dia sudah terlanjur mengatakan saya akan. Nah, itu berarti kena kewajiban. Wa wajaba alaihil wafa, maka dia wajib untuk menunaikan. Wa hakadza ma nahnu bisadadihi. Demikian pula yang sedang kita bahas ini. Wa inna man nabbahtu ala hadza, saya ingatkan hal ini li'anna minan nasi man asa'a fahma hadhil qaidah. Karena ada di antara umat manusia ada yang salah memahami kaidah ini. Wa tardaha fi ghairi maudhi'iha, dan menolaknya, menyingkirkannya pada yang bukan tempatnya. Fasara dzalika sababan fi wujudin nufrati baina ba'din nas. Lalu ini menyebabkan orang menjauh. Ya, menyebabkan adanya orang-orang yang lalu menjauh. Sebagian orang menjauh gara-gara tadi perilaku tadi. Di anna ahad at-tarafaini i'taqada iltizam at-tarafil akhar. Karena salah satu pihak meyakini bahwa pihak lain berkewajiban untuk menunaikan itu. Kalau sudah menyatakan, sudah komitmen, kemudian menjalankan, ya sudah terikat itu. Fa'tamada alaihi ba'dallahi tsumma takhalla dzalika taraf amal tazama. Lalu ya lain tadi ya menyandarkan kepada orang tersebut setelah Allah SWT tentunya, karena bersandar itu hanya kepada Allah, kemudian kepada manusia. Tapi ternyata pihak lain malah justru tidak menjalankan komitmennya. Bihujjati annahu muhsin. Dengan alasan bahwa dia sudah berbuat ihsan, sudah berbuat baik. Fawaqa'a khilaful maqsudi min babil ihsan. Maka yang terjadi adalah
salah memahami bab ihsan. Jadi ini juga nggak boleh dimanfaatkan ya. Jadi nggak boleh dimanfaatkan karena saya sudah berbuat ihsan. Saya ini kan sudah menjalankan aktivitas, mau aktivitas dakwah, aktivitas sosial kemanusiaan atau aktivitas yang lain, lalu dengan seenaknya melanggar hal-hal yang harusnya ditunaikan. Bisa berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan barang, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan macam-macam. Dan itu nanti akhirnya bisa merusak kepercayaan. Karena gara-gara lihat, oh ternyata orang yang berbuat ihsan begini. Ya. Padahal itu bukan ruangnya. Kalau babnya ihsan, tidak berarti kalau orang berbuat ihsan lalu bisa seenaknya. Kan enggak begitu. Kan Sekarang ini apa ya, semacam, nah itu tadi Ustaz Anton nggak ada, masuk bab mendang-mending dalam dakwah sebenarnya kan bisa kita jadikan apa semacam acuan ya. Kadang kan untuk kita menghukumi orang-orang yang dalam tanda kutip berdakwah mungkin dengan cara-cara yang sebenarnya ini secara syariat ini sangat apa bertentangan lah ini gitu. Perempuan menyanyi dan seterusnya ini kan juga yang penting masih santai dan gitu-gitu bahasa-bahasa kayak mendang-mending itu tadi. Ya, nah itu dia sebenarnya tetap terikat dengan rambu-rambu syariat. Ya. Jadi nggak bisa. Kemudian kalau begitu, ya pakai kaidah mendang-mending. Iya. Ya karena Ngomong jorok gitu, iya. mendingan ngaji. Iya. Biasa gitu. Karena itu bukan menjadi ruang lalu orang berarti bebas. Ya. Kalau Gitu ya. menyangkut